Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aldila Mesela Sukmawati dari kelas 3C D4. Di sini saya akan menjelaskan tugas perancangan proses dengan pengaplikasian HINS. Berikut ini adalah contoh soalnya. Di sini tertera ada 4 stream. Yang pertama yaitu feed traktor 1, yang kedua produk traktor 1, yang ketiga feed traktor 2, yang keempat produk traktor 2. Kemudian ditampilkan suplai temperaturnya, kemudian ada target temperatur, ada delta H, MCP-nya, HS, dan HT. Nah, dari data sini yang akan kita gunakan pada aplikasi HINS yaitu 4 stream ini, kemudian suplai temperatur, kemudian target temperatur, dan MCP-nya. Lalu apa yang kita cari pada soal berikut ini? Yang pertama yang kita akan cari yaitu kurva komposit, yang kedua grid diagram, yang ketiga QC atau Q-cool-nya yang perlu untuk pendinginan air. Kemudian QH atau Q-hot-nya yang perlu untuk pemanasan air. Dan yang terakhir adalah Q-rec atau panas recovery-nya. Kemudian kita buka aplikasi HINS-nya. Nah, berikut ini adalah aplikasi HINS-nya. Nah, di sini kita dapat memasukkan datanya terlebih dahulu. Cara memasukkannya, kita dapat mengklik stream, lalu klik add. Lalu cara lainnya kita dapat langsung klik add di bawah ini. Karena streamnya ada 4, maka kita butuhkan 4 stream. Kemudian di deskripsi ini kita dapat merubah namanya. Yang pertama kita masukkan adalah produk reaktor 1. Suplai temperaturnya kita masukkan di T1 ini sebesar 250. Kemudian target temperaturnya yaitu sebesar 40. Kemudian MCP-nya yaitu 0,15. Kemudian yang kedua produk reaktor 2. Suplai temperaturnya yang kita masukkan adalah sebesar 200. Kemudian target temperaturnya yaitu sebesar 80. Dan MCP-nya yaitu 0,25. Kemudian yang ketiga yaitu ada feed reaktor 1. Suplai temperaturnya yang kita masukkan yaitu sebesar 20. Kemudian targetnya sebesar 180. Kemudian MCP-nya 0,2. Kemudian yang keempat yaitu ada feed reaktor 2. Suplai temperaturnya sebesar 140. Kemudian ada target temperaturnya sebesar 230. MCP-nya 0,3. Nah, dapat kita perbesar agar lebih jelas. Berikut ini adalah tampilan dari grid diagramnya.
Kemudian kita dapat mengetahui data apa saja yang kita peroleh di sini. Kita klik ini. Datanya yang pertama yaitu ada minimum temperature difference yaitu sebesar 10 Kelvin, kemudian heating duty-nya 7,5, kemudian cooling duty-nya 10, pitch temperaturnya 145, kemudian minimum number of heat exchanger-nya yaitu sebanyak 7. Lalu di sebelah kiri atas ini terdapat diagram kompositinya. Dapat diperbesar dengan klik composite ini. Nah, ini tampak lebih jelas. Kemudian kita kembali ke grid lagi. Nah, untuk memperkecil agar tidak terlalu lebar, kita dapat klik diagram, format, lalu kita ubah ukurannya, ubah sedikit saja. Nah, agar tampak lebih jelas. Kemudian selanjutnya kita akan untuk menambahkan heat exchanger-nya dengan cara yang pertama klik stream, kemudian klik visibility, kemudian pilih visibility match dulu. Nah, di sini ini kita dapat untuk mempermudah melihat nomor alirannya yang akan kita gunakan nanti. Nah, di sini above pitch-nya bagian atasnya yang kita gunakan yaitu 1 dengan 3, kemudian ada 2 dengan 4. Kemudian below pitch-nya yaitu bagian bawahnya yaitu 3 dengan 2. Yang pertama kita akan masukkan nomor aliran about pitch-nya. Caranya kita klik stream, kita pilih visibility, kita pilih about speed-nya. Nah, di sini ada syaratnya, ada kriterianya untuk nomor aliran ini yaitu number of hot stream harus lebih kecil sama dengan number of cold stream. Kemudian MCP hot stream harus lebih kecil sama dengan MCP cold stream. Nah, tadi nomor alirannya yang cocok itu untuk above pitch-nya yaitu 1 dengan 3. Kemudian di OK. Kemudian lagi yang kedua tadi 2 dengan 4 di OK lagi. Nah, maka ini dapat digeser sedikit. Nah, kemudian yang kedua yaitu below pitch-nya yaitu tadi di sini ada kriterianya juga untuk number of hot stream harus lebih besar sama dengan number of cool stream. Kemudian MCP hot stream harus lebih besar sama dengan MCP cold stream. Maka nomor aliran untuk below pitch-nya yaitu 2 dengan 3. Oke. Nah, ini. Nah, selanjutnya untuk menampilkan suhu keluaran dan masukan, kita dapat mengklik heat exchanger, kemudian klik format. Nah, kita centang semuanya di sini. Oke. Nah, di sini kan tertera suhunya sebesar 250, sedangkan di nomor alirannya ini kan 203,3. Nah, jadi kita harus membutuhkan pemanasan lagi, yaitu berupa exchanger. Nah, ini kan sudah sesuai 180. Kemudian ini belum sesuai. Ini 230, ini 181,7. Nah, kita harus membutuhkan yang di bawah ini pendingin dan yang atas ini pemanas. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita klik heat exchanger dan kita klik add. Kenapa kita klik add lagi? Karena yang tadi apanya namanya?
above sama below-nya kan sudah kepake semua, jadi kita harus menambah lagi add. Nah, kita rubah ini part feed traktor 2-nya, kemudian entalpinya 7. Nah, entalpi 7 ini dari mana? Kita lihat di sini. Nah, di sini kan suhunya 250. Terus dikurangi 150. Terus dikalikan dengan 0,15 ini. Hasilnya kan 15. Nah, sedangkan yang sudah terpakai kan ini entalpinya 8 di sini. Jadi 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Maka kita masukkan entalpi di sini 7. Kemudian intal temperaturnya yang full ini diisi yang bawah ini 101 181,7. Kemudian untuk hot streamnya yang atas yaitu yang panas 150. Lalu kita oke. Nah, ini kan udah sesuai 250. Kita rapikan dulu ya. Nih. Kita rapikan. Udah sesuai. Nah, ini belum sesuai yang ini. Nah, ini kan angkanya yang bawah belum sesuai. Seharusnya 230, sedangkan ini kan masih 205. Maka kita tambahkan lagi dengan cara heat exchanger, klik add. Kita klik add lagi, lalu kita pilih 4, feed traktor 2, kita pilih utilities. Lalu agar tidak memasukkan angka entalpinya, maka kita pilih entalpi combat cold stream. Lalu kita oke. Nah, kita rapikan. Nah, ini kan udah sesuai. Yang atas sudah juga sesuai. 150. Selanjutnya yaitu bagian blood pitch-nya. Yaitu di sini kan nomor alinnya 20, sedangkan di sini kan 52,5. Nah, caranya kita tambahkan heat exchanger-nya. Kita klik add, kemudian kita rubah yang 3 feed traktor 1. Kemudian entalpinya kita masukkan 0,5. 6,5 ini dari mana? Dari 52,5 ini dikurangi 20 dikali 0,2, hasilnya 6,5. Kemudian cold streamnya kita masukkan ini 20. Kemudian hot streamnya yang atas ini 150. Kemudian outlet temperaturnya nih 52,5. 52,5. Terus kita oke. Nah, kita rapikan lagi. Nah, ini kan udah sesuai. Lalu di sini nomor aliran yang belum sesuai yang atas ini. Ini kan 40 lah. Di sini kan masih 106,7. Jadi kita tambahkan heat exchanger lagi. Kita klik kemudian add. Kemudian costing utility
Nah, entalpinya yang kita masukkan yaitu 10. 10 dari nanti saya kasih tahu. Lalu kemudian outlet temperaturnya ini kita masukkan 40. 40. Oke. Nah, ini udah sesuai. Kita rapikan. Nah, ini udah sesuai ya. Nah, 10 tadi dari mana? Nah, 10 tadi dari cooling duty ini tadi. Sebesar 10 kW entalpi. Oke. Setelah sesuai, ini tandanya akan berwarna biru. Nah, berwarna ini berarti alirannya sudah benar semua ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke soal yang ditanyakan tadi, yaitu yang pertama yaitu kurva komposit. Nah, kurva komposit itu yang mana? Nah, kurva kompositnya yaitu yang di sebelah kiri atas tadi dapat kita perbesar. Nah, ini berikut adalah kurva kompositnya. Kemudian yang kedua yaitu Kitt diagram dan Hens diagram. Nah, Kitt diagramnya yaitu yang bagian ini samping horizontal ini dan Hens-nya yang bagian heat exchanger-nya itu tadi. Kemudian QC yang perlu untuk pendingin air dan QH yang perlu untuk pemanas air. Dapat kita lihat di sini. Berarti kalau QC-nya itu sebesar 10, QH-nya 7,5. Nah, di sini tadi kan minimum number of heat exchanger-nya kan 7. Nah, dapat kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, udah benar kan 7. Kemudian Qrec atau panas yang terrecovery. Panas yang terrecovery ini dapat kita cari dari penjumlahan angka 7,5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 12,5 ditambah 17,5 kemudian ditambah 6,5 lalu ditambah 10. Nah, sekian terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kata-kata salah dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.